Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Substance yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan kisah seorang wanita ingin cantik kembali namun berujung membuat wajahnya menjadi meleleh. Penasaran betapa menjijikkan mukanya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film dimulai dengan memperlihatkan sebutir telur yang bagian kuningnya disuntikkan suatu zat cairan misterius. Ajaibnya, tumbuh kuning telur yang baru. Hal ini bisa disimpulkan jika cairan itu bisa mengembangkan suatu sel biologis. Scene pun beralih pada pembuatan lantai Walk of Fame. Itu adalah sebuah penghargaan bagi para tokoh di Amerika. Kali itu nama baru dicantumkan, yaitu artis film terkenal bernama Elizabeth Sparkle. Setelah lantainya selesai dibuat, acara peresmian pun diadakan. Semua wartawan berebut mengambil foto Elizabeth. Bahkan banyak para fans yang mengambil foto lantai yang bertuliskan nama sang bintang, yaitu Elizabeth. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, makin banyak artis hebat yang bermunculan. Elizabeth kini mulai terlupakan. Saat ini pada tahun 2024, sesekali masih ada yang ingin berfoto dengannya. Namun biasanya hanya orang-orang tua yang waktu mudanya ngefans dengan Elizabeth. Lantai tersebut telah diterjang berbagai macam cuaca dan diinjak oleh orang-orang yang lewat. Lantai itu pun mulai retak, seolah-olah menandakan keglamoran dan pamor Elizabeth selama belasan tahun yang semakin pudar. Lalu kita diperlihatkan Elizabeth kini masih memimpin acara aerobik berjudul Sparkle Your Life. Acara itu tayang di TV hampir tiap minggu, dan kebetulan hari itu bertepatan hari ulang tahunnya yang ke-50. Setelah selesai syuting, ia kebelet dan pergi ke toilet. Namun toilet perempuan saat itu sedang rusak sehingga ia terpaksa ke toilet pria yang saat itu tidak ada orang. Namun tak lama kemudian, setelah Elizabeth masuk ke bilik toilet, tiba-tiba produser acara Sparkle Your Life yang bernama Harvey masuk ke dalam toilet. Terdengar jika ia meminta bawahannya untuk segera mencari orang baru menggantikan Elizabeth, karena dianggap sudah terlampau tua. Harvey tidak peduli seberapa terkenalnya dulu Elizabeth. Bahkan ia tidak peduli jika Elizabeth pernah memenangkan Oscar. Pokoknya Harvey hanya ingin mbak-mbak yang lebih muda, cantik, seksi, dan bahenol. Hal ini dilakukan agar bisa mendongkrak rating acara TV-nya. Setelah Harvey pergi, Elizabeth pun sangat terpukul mendengar itu. Saking sedihnya dia hanya bisa terdiam melihat dirinya di depan cermin, karena perkataan Harvey begitu menusuk hatinya. Back in the 30s, what for King Kong? Find me somebody. You better get busy. Di hari yang sama, terlihat Harvey sedang makan siang bersama Elizabeth. Harvey mulai menjelaskan jika dirinya kini ingin mengganti Elizabeth dari acara TV-nya, dengan alasan Elizabeth sudah terlihat sangat tua. So you know what I mean? People, renewal. It stops. Oh, George! Oh! Lalu saat OTW pulang, Elizabeth juga melihat billboard dirinya yang mulai dilepas. Itu membuatnya kurang fokus sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Alhamdulillahnya Elizabeth masih sehat walafiat dan hanya lecet-lecet saja. Elizabeth yang masih kepikiran omongan Harvey akhirnya menangis tanpa menggubris dokter yang membahas kondisinya. Perawat itu mengecek punggung Elizabeth sambil meraba-raba tulang belakangnya.
Perawat itu tersenyum dan mengatakan jika Elizabeth adalah kandidat yang cocok. Ketika sudah mau pulang, Elizabeth menemukan sebuah flash disk bertuliskan The Substance di dalam kantong mantel kuningnya. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah kertas dengan sebuah nomor telepon. Ternyata flash disk dan nomor telepon itu diberikan oleh perawat tadi. Tak lama kemudian, Elizabeth disapa oleh teman SMA-nya yang kebetulan lewat bernama Fred. Fred menguji kecantikan Elizabeth dan mengajaknya ngopi bareng karena sudah lama nggak ketemu. Namun Elizabeth menolak ajakan itu dan meminta nomor HP Fred agar bisa ia menghubunginya untuk ngopi bareng lain waktu. Fred pun menuliskan nomornya di sebuah kertas dan memberikannya ke Elizabeth. Sesampainya di rumah, Elizabeth pun semakin sedih karena mendapat bingkisan bunga perpisahan dari acara TV-nya. Saat sedih, ia mulai penasaran dengan isi flash disk tadi dan memutarnya. Ternyata isi flash disk itu berisi sebuah video iklan obat, di mana obat tersebut bisa mengkloning penggunanya menjadi tubuh yang lebih muda, cantik, dan sempurna. Namun tubuh baru itu hanya bisa digunakan selama 7 hari dan 7 hari berikutnya si pemakai harus kembali ke tubuh lamanya. Jadi pengguna obat itu harus bergantian selama 7 hari di tubuh baru dan lama secara terus-menerus. Di akhir video iklan terdapat sebuah peringatan agar si pengguna tidak melupakan siapa dirinya dan jangan terlena dengan tubuhnya yang baru. Namun di video tersebut sama sekali tidak diberitahu bagaimana cloning itu bekerja dan bagaimana cara berpindah-pindah tubuh. Hal ini membuat Elizabeth tidak tertarik dan merasa iklan itu hanya omong kosong sambil membuang flash disk tersebut. Have you ever dreamt of a better version? Injection unlocks your DNA. Everything comes from you and every other. A perfect balance of 7 days. Elizabeth yang penat memutuskan untuk minum Hammer di bar sambil memandang iri ke pasangan muda di dekatnya. Bukan tanpa alasan, hal ini karena Elizabeth masih single dan itu membuatnya semakin overthinking. Setelah itu ia kembali ke rumah. Elizabeth meratapi hidupnya yang memiliki banyak penghargaan. Namun itu hanya sisa-sisa kejayaannya dahulu dan tidak ada gunanya lagi sekarang. Hal ini membuat Elizabeth geram dan sangat stres. Tidak ada pilihan lain, Elizabeth kembali mengambil flash disk yang berisi iklan obat dengan tujuan menjadi lebih muda dan cantik. Tidak hanya itu, Elizabeth menghubungi nomornya dan memesan paket pengobatan. Elizabeth diberikan alamat yang harus dia datangi yaitu Jalan Byron Utara nomor 35. Besok paginya, Elizabeth mendapatkan kiriman surat dari The Substance yang memberikan sebuah kartu akses bertuliskan nomor 503. Nggak pakai lama, Elizabeth pun langsung mendatangi alamat yang disebutkan semalam. Ternyata tempat itu adalah sebuah gedung terbengkalai dengan panel berlogo The Substance. Elizabeth mulai memasuki gedung itu menggunakan kartu akses yang ia miliki sebelumnya. Siapa sangka, di dalam gedung itu terdapat ruangan putih bersih dan beberapa loker yang memiliki nomor. Elizabeth langsung membuka loker 503 sesuai dengan nomor kartu akses yang ia miliki. Di dalam loker itu terdapat satu paket dus yang berisi satu set obat The Substance. Obat pertama adalah sebuah aktivador yang hanya boleh sekali pakai untuk membuat cloningan. Kedua adalah stabilizer yang digunakan untuk menstabilkan tubuh cloning dan harus dipakai tiap hari selama 7 hari. Ketiga adalah switch yaitu selang untuk berpindah antara tubuh setiap 7 hari tidak boleh lebih. Keempat adalah makanan untuk tubuh asli yaitu Matrix dan tubuh cloning yaitu Food Odor Self. Lagi-lagi The Substance juga mengingatkan penggunanya untuk tetap ingat jika diri mereka adalah satu orang dan tidak boleh terperdaya oleh cloningnya. Setelah itu Elizabeth membawa paket itu dan kembali ke rumah. Di dalam kamar mandinya, ia menyedot cairan aktivator lalu menyuntikkannya ke lengannya. Untuk beberapa saat Elizabeth tidak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba terlihat sebuah kloningan langsung keluar dari punggung Elizabeth. Layaknya amuba yang membelah diri. Tubuh asli Elizabeth pun terkapar di lantai. Dan sekarang dia hidup di tubuh kloningannya.
Terlihat seorang gadis muda cantik dan bahenol yang diberi nama Sue. Setelah itu, Sue menjahit punggung Elizabeth dan menyuntik infus makanan agar tubuh asli tetap hidup. Keesokan paginya, sehabis mandi, Sue tiba-tiba mimisan dan merasa sangat amat pusing. Lalu dia baru ingat jika belum menggunakan stabilizer yang ternyata disedot dari sumsum tulang belakang tubuh asli dan harus dipakai oleh Sue setiap hari selama 7 hari. Setelah dia menyuntikkan stabilizer, Sue pun langsung kembali normal dan sehat walafiat. Sue langsung melamar ke audisi pengganti Elizabeth. Jelas dia langsung diterima karena kemampuan aerobiknya yang sudah profesional dan didukung paras cantiknya di umur yang masih muda. Sue akan mulai bekerja 2 minggu lagi dan untuk menyesuaikan jadwal dengan Elizabeth yang harus bergantian tiap minggu. Sue beralasan jika 2 minggu sekali dia harus pergi keluar kota untuk merawat ibunya yang sakit parah. Harvey dan rekan-rekan investornya pun tidak ada masalah. Mereka setuju mengikuti jadwal Sue karena mereka sudah terpana dengan kecantikan Sue. Dan pastinya cuan iklan akan masuk deras ke acara mereka. Sebelum syuting, Sue memulai sesi pemotretan terlebih dahulu dan iklannya sudah terpampang di mana-mana. Hari-hari selanjutnya dia berlatih bersama rekan-rekan barunya sambil terus mengkonsumsi stabilizer setiap hari. Sampai akhirnya 1 minggu pun berlalu dan makanan Elizabeth sudah habis. Sue langsung memasang selang sweet dari tubuh Elizabeth ke dirinya. Perlahan-lahan pun mengalir dari satu badan ke badan yang lain. Akhirnya Elizabeth pun kembali ke tubuh aslinya dan punggungnya terasa sangat nyeri karena Sue tidak menjahitnya pakai obat bius. Setelah 100% sadar, ternyata Elizabeth tidak bisa sepenuhnya ingat apa yang dia lakukan selama seminggu. Jadi semua yang terjadi terasa seperti mimpi karena Elizabeth tidak mengingat semua kejadian saat menjadi Sue. Elizabeth mulai menusukkan infus makanan ke Sue agar tetap hidup. Esok harinya Elizabeth pergi ke lokasi syuting untuk mengambil barang-barang miliknya sekaligus perpisahan dengan Harvey. Setelah itu Elizabeth menghabiskan waktu seminggunya di rumah saja. Bahkan Elizabeth hanya keluar rumah ketika mengambil obat substance yang sudah diisi kembali pada loker miliknya di gedung substance. 7 hari telah berlalu, kini giliran cloningnya lagi yang hidup. Elizabeth yang ada di dalam diri Sue semakin benci dan malu dengan tubuh tuanya. Sue akhirnya membobol tembok kamar mandi rumahnya untuk dijadikan ruangan rahasia. Tubuh Elizabeth diseret dan disembunyikan di dalam dan ditutup oleh foto Elizabeth yang sangat besar. Selanjutnya, Sue memulai syuting perdana acara aerobiknya yang bernama Pump It Up. Begitu syuting selesai, semua kru memberi pujian termasuk Harvey yang sangat-sangat puas dengan penampilan itu. Setelah 7 hari, malamnya Sue menyempatkan diri berpesta sampai larut. Bahkan ia membawa seorang pria dari bar untuk bersenang-senang. Namun tiba-tiba Sue mimisan dan mulai pusing. Ia buru-buru ke ruang rahasianya dan melihat makanan tubuh asli yang sudah habis. Namun bukannya pindah tubuh, Sue malah menyedot stabilizer dari sumsum tulang belakang tubuh aslinya, agar Sue bisa hidup sedikit lebih lama lagi. Sue akhirnya kembali pulih dan bersetubuh dengan pria tersebut. Esoknya Sue kembali ke tubuh aslinya yaitu Elizabeth. Elizabeth yang sudah sadar terlihat shock karena jari telunjuknya membusuk seperti mayat. Elizabeth panik dan menceritakan masalahnya ke The Substance. Dia ingin mengembalikan bagian tubuhnya yang berubah dan juga menyalahkan Sue karena semalam tidak berpindah tubuh tepat waktu. The Substance menjelaskan bahwa segala perubahan yang terjadi di tubuh Elizabeth akibat kesalahannya sendiri saat menjadi Sue. Hal itu tentu karena tubuh kloningan berasal dari kesadaran tubuh aslinya dan Sue juga bergerak atas kehendak Elizabeth. Walaupun setelah kembali ke tubuh aslinya, Elizabeth tidak sepenuhnya ingat apa yang dilakukan oleh Sue. Sebelum menutup telepon, pihak The Substance kembali mengingatkan jika Elizabeth memegang kontrol atas dirinya sendiri dan jangan sampai terlena pada tubuh kloningannya. Akan tetapi Elizabeth mulai merasa iri dengan Sue saat menonton acara Pump It Up. Hal itu karena tubuh kloningannya begitu sempurna dan dicintai banyak orang. Berbeda dengan dirinya yang sudah tidak memiliki pamor, bahkan sekarang telunjuknya keriput akibat ulah Sue. Beberapa hari kemudian, Elizabeth mengambil obat substance dan mampir ke sebuah kafe. Tanpa sengaja dia bertabrakan dengan pria yang bersetubuh dengan Sue.
Pria itu langsung membentaknya sehingga Elizabeth merasa sangat sedih karena di tubuh aslinya tidak ada yang menghargainya. Namun ia ingat jika ada satu orang yang memuji dengan tulus saat ia di tubuh aslinya, yaitu Fred. Elizabeth pun langsung mencari nomor yang diberikan Fred dan langsung mengajaknya ngopi. Fred sangat terkejut sekaligus bahagia karena temannya yang seorang artis terkenal mau menghubunginya dan mengajaknya ngopi. Elizabeth langsung make up agar terlihat sangat cantik dan ingin membuat Fred terpesona. Namun saat ingin pergi, ia melihat billboard Sue yang terpampang jelas dari jendelanya. Hal ini membuat Elizabeth kesal. Ia merasa make up tidak akan membuat dirinya lebih cantik dari Sue. Elizabeth terlihat sangat frustasi sambil mengacak-ngacak mukanya dan memutuskan tidak jadi menemui Fred. Amarah Elizabeth pun sudah semakin menjadi-jadi kepada Sue. Ia memutuskan untuk merusak karir Sue dengan cara makan yang banyak hingga gendut. Setelah 7 hari, Elizabeth berpindah ke tubuh Sue. Sue begitu terkejut melihat sisa-sisa makanan berlemak di rumahnya. Ia mulai mengingat beberapa ingatannya saat menjadi Elizabeth yang ingin merusak tubuhnya. Sue tidak tinggal diam, ia menelpon pihak The Substance dan protes karena Elizabeth bisa enak-enakan di rumah selama 7 hari. Sedangkan Sue sibuk bekerja tanpa ada waktu senggang. Namun The Substance hanya mengatakan Sue tidak bisa menyalahkan Elizabeth, karena pada dasarnya mereka adalah satu kesadaran. Dari sini kita bisa simpulkan, jika keinginan Sue mulai berbeda dengan Elizabeth sebagai tubuh aslinya, Sue mulai terbawa kepamorannya, dan malu melihat tubuh aslinya yang tua hingga melanggar aturan Substance dan menyebabkan telunjuk di tubuh aslinya keriput. Sedangkan Elizabeth mulai emosi dengan sikap seenaknya Sue, dan merasa iri melihat ketenaran Sue hingga membalas dendam dengan makan junk food berlebihan. Lalu kita diperlihatkan Harvey yang memberitahu Sue bahwa rating acara Pump It Up melejit luar biasa. Bahkan saking tingginya rating acara, Harvey ingin Sue menjadi MC acara malam tahun baru secara live yang diperkirakan jumlah penontonnya sebanyak 50 juta orang. Karena karirnya yang semakin melejit, Sue tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan nekatnya, dia tidak kunjung berganti dengan Elizabeth. Sue menambah sisa hidupnya 2 minggu lebih hingga membuat luka di punggung Elizabeth karena alat sedot stabilizer. Bahkan luka itu sangat parah hingga keluar nanah yang sangat menjijikan. Setelah 2 minggu lebih, akhirnya Sue berpindah ke tubuh Elizabeth. Kini sosok Elizabeth semakin mengerikan. Rambutnya mulai memutih dan setengah tubuhnya peot. Elizabeth langsung menghubungi The Substance dan menceritakan jika Sue melampaui batas hari yang telah ditentukan tanpa memikirkan konsekuensinya. Pihak The Substance juga menawarkan Elizabeth untuk menghentikan pengobatannya. Namun dengan catatan wujudnya itu tidak akan bisa kembali normal. Jelas hal ini membuat Elizabeth merasa dilema. Satu sisi Elizabeth membenci Sue karena membuat tubuh asli menjadi sosok mengerikan. Namun di lain sisi bagian dari kesadarannya ada di dalam diri Sue. Dan Elizabeth juga ikut menikmati ketenaran yang dirasakan oleh Sue. Akhirnya Elizabeth pun tetap ingin lanjut dan berjanji akan lebih mengatur Sue. Setelah itu seperti biasa Elizabeth hanya menghabiskan waktu seminggunya dengan tetap berada di rumah. Tapi kali ini hari-harinya semakin menyulitkan karena kaki Elizabeth yang seperti monster sangat susah untuk digerakkan. Saat Elizabeth menonton acara Sue di TV, Sue mengatakan jika acara aerobik Elizabeth terlalu kuno dan ketinggalan zaman. Itu artinya Sue benar-benar memiliki kesadarannya sendiri yang ingin menjatuhkan tubuh aslinya. Elizabeth semakin muak dan ingin tubuh Sue menjadi tidak sehat dengan makan makanan yang sangat banyak. Elizabeth juga memasang koran di sepanjang jendela agar menutupi pandangan ke billboard Sue. Begitu Elizabeth berpindah tubuh, Sue sangat terkejut melihat kondisi rumahnya yang amburadul dan sisa makanan berserakan di mana-mana. Kali ini Sue benar-benar muak dengan Elizabeth. Dia mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth sebanyak-banyaknya untuk stok agar bisa terus hidup tanpa kembali ke tubuh aslinya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Acara malam tahun baru akan diadakan esok hari dan Sue akan menjadi MC.
Stabilizer sumsum tulang belakang sudah habis, sehingga Sue harus menyedot sumsum tulang belakang yang baru. Namun saat disedot, yang keluar hanyalah darah dan nanas saja, karena sumsum tulang belakang Elizabeth sudah habis. Di saat yang sama, Sue sudah merasa pusing dan harus segera mengkonsumsi cairan itu. Sue menghubungi pihak The Substance untuk meminta pertolongan. Pihak Substance mengatakan, jika satu-satunya cara adalah dengan berpindah ke tubuh asli dan menunggu regenerasi sumsum tulang belakang selama 7 hari. Hal ini membuat Sue serba salah karena besok adalah acara tahun baru. Namun dia harus kembali ke tubuh Elizabeth dan menunggu selama 7 hari jika ingin tetap hidup. Dengan sangat terpaksa, Sue pun balik menjadi Elizabeth yang kini semakin menyerupai monster. Elizabeth yang stres langsung menghubungi pihak The Substance dan ingin menghentikan pemakaian obatnya. Pihak Substance langsung menyetujuinya dan memberikan obat suntik mati Sue di loker Elizabeth. Elizabeth langsung menutupi seluruh tubuhnya dan segera berlari mengambil paketnya. Sesampainya di rumah, Elizabeth menyeret tubuh Sue ke ruang utama dan menusukkan cairan suntik mati itu ke tubuh Sue. Namun yang terjadi, Elizabeth mengurungkan niatnya dan tidak menyuntikkan obat itu sampai habis. Hal ini karena pikirannya terus melawan dan Sue adalah bagian dari dirinya yang dicintai banyak orang. Elizabeth tidak siap kehilangan karirnya yang sedang melejit. Apalagi malam itu Sue akan menjadi MC acara tahun baru dan terus berusaha menyadarkan Sue. Elizabeth akhirnya nekat menusukkan selang switch padahal belum seminggu. Tiba-tiba Sue kembali hidup, namun kali ini Elizabeth juga masih hidup. Sue yang sadar langsung melihat ada suntik mati di sana. Dia pun langsung menggila karena menganggap akan dibunuh oleh Elizabeth. Sue pun langsung membunuh Elizabeth dengan begitu keji dan sadis sampai moncrot kemana-mana. Setelah itu Sue langsung pergi ke lokasi acara perayaan tahun baru untuk bersiap-siap dan didandani dengan gaun biru yang sangat cantik. Namun Sue merasakan pusing dan mual luar biasa akibat suntik mati dan tidak adanya sumsum tulang belakang yang ia bisa gunakan. Efek samping pun mulai terlihat, giginya copot satu persatu sedangkan acara sudah mau dimulai. Sue teringat dengan cairan aktivator yang masih tersisa di rumah dan berniat segera pulang. Di perjalanan, efek samping pun semakin menjadi-jadi. Kini kuku Sue mulai lepas. Tak hanya itu, kini kupingnya yang tiba-tiba jatuh. Sesampainya di rumah, Sue langsung menyuntikkan aktivator yang masih tersisa. Berharap akan muncul kloningan dirinya yang lebih cantik dan sempurna demi acara tahun baru. Namun satu hal penting yang dia lupa, aktivator hanya boleh digunakan sekali dan harus langsung dibuang apalagi Sue adalah tubuh kloningan. Muncullah sebuah monster mengerikan yang sangat jelek dan tidak beraturan. Namun karena acaranya mulai sebentar lagi, monster itu memutuskan menghadiri acara itu dengan bentuk monster mengerikan. Ia memakai gaun birunya sampai sobek-sobek. Antingnya juga dipakai, bahkan mencatok rambutnya yang hanya beberapa helai. Lalu dia pun memasang foto wajah Elizabeth yang dibolongi matanya dan juga diberi lipstik sebagai topeng. Lalu kita diperlihatkan para penonton yang sudah bersiap menikmati acara pergantian tahun yang juga ditayangkan secara live di TV. Hampir semua lampu studio padam agar menambah kesan dramatis untuk menyambut sang bintang ternama Sue. Saat lampu kembali menyala, semua orang terdiam melihat wujud Sue. Namun mereka masih menganggap jika Sue memakai kostum. Sampai akhirnya monster berbicara dengan suara berat hingga topengnya pun terlepas. Sontak semua penonton teriak histeris dan berebut kabur dari studio. Keadaan pun menjadi kacau dan mulai memukul monster itu hingga kepalanya buyar. Bukannya mati, beberapa organ lain terlihat tumbuh dan putus secara bergantian. Monster itu pun keluar dari studio. Namun di jalanan Wall of Fame, kakinya pun pecah dan badannya hancur berhamburan, hanya wajah Elizabeth saja yang masih bisa bergerak. Ia berhenti di lantai bintang miliknya dan halusinasi seakan-akan kembali seperti masa kejayaannya di awal film. Tak lama sisa-sisa dari Elizabeth pun mencair dan mengering di atas lantai bintangnya sendiri. Keesokan paginya, mas-mas cleaning service membersihkan darah tersebut yang menandakan Elizabeth sudah tiada. Dan film pun selesai. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!